Sistem kerja TV CRT ataupun TV tabung dari awal sampai akhir sehingga bisa menghasilkan gambar. Jadi mari kita coba pelajari bersama sistem kerjanya. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Di depan kita ini sudah ada TV CRT sub, dan di sini mesinnya seperti ini. Di sini ada beberapa blok yang ada di TV CRT, yaitu blok regulator. Di sini blok out regulatornya. Di sini blok vertikal. Kemudian di sini blok playback tegangan tingginya, dan di sini blok IC. Kemudian di sini ada IC memori. Jadi langsung saja kita pelajari satu persatu. Dari TV ini bisa nyala, bisa menimbulkan gambar. Pertama kali adalah ini listrik 220 di sini. Listrik 220 akan disaklar menggunakan tombol switch ini dan masuk ke induktor, kemudian masuk ke PTC 1 dan lainnya masuk ke dioda grid atau ini dioda yang sisir kaki 4. Kemudian di filter menggunakan Elco 400 volt. Kemudian masuk ke trafo, ini trafonya, dan sistem trafo ini diatur menggunakan IC STR. Nah, kebetulan di sini STR-nya W5453 karena ini sub jembung yang tanpa optocoupler. Nah, di sini bisa bekerja IC ini karena tidak memakai optocoupler, makanya dia perlu tegangan sekitar 30 volt untuk starting. Ngambilnya dari tegangan AC ini. Tegangan AC dikecilkan menggunakan resistor. Kemudian nanti ketemunya Elco 47 mikro 50 volt. Dan bisa mensetat dari STR ini. Dan STR ini bisa mengumpankan tegangan ke trafo, makanya trafonya bekerja. Jadi setelah trafonya bekerja, dia akan keluar tegangan output atau tegangan semuanya. Di sini bisa ada B+ yang pertama, di sini ada diodanya. B+ ini nanti sekitar 125 volt untuk TV sub. B+ ini akan menuju jalur kaki playback. Nih pin nomor 2, ini B+. Kemudian yang satu lagi adalah jalur IC. Ini ada yang 8 volt, 5 volt dan lain sebagainya, bla 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 bla. Kemudian ada lagi ini jalur IC suara, ini sekitar 20 volt sampai 25 volt, dan nanti menuju IC suara ini. Jadi pertama kali televisi ini kerja, yang diambil dulu adalah tegangan sekitar 9 volt ini. Nah, di sini di filter, dan di sini ada beberapa transistor kecil. Ini pembagi tegangan, yang mana datangnya 9 volt akan menjadi 5 volt dan juga 8 volt yang diatur menggunakan IC Urdu ini 7805. Nah, di sini dia yang 5 voltnya akan mensuplai IC memori. Nih, IC memorinya. Ini perlu suplai sekitar 5 volt. Dan yang 8 volt dari sini juga, yang 8 volt akan menghidupkan IC chroma atau IC utama ini. Jadi di 5 volt ini akan memerintahkan lampu indikator standby. Di sini 5 volt nyala merah. Jadi ketika TV kita standby kan kondisinya seperti itu. Jadi setelah di sini 5 volt ada dan di sini menyala, kemudian tombol remote kita tekan,
maka IC memori ini akan memberikan perintah untuk menyalakan playback. Playback ini menggunakan transistor yang namanya transistor horizontal, dan ini ada drivernya nih. Drivernya ini melalui trafo kecil di sini, dan yang bagian sini drivernya itu urut-urutannya nanti kalau dikumpul-kumpulin langsung menuju IC memori dan juga IC utama. Jadi ini perintahnya, ini merintah IC memerintahkan tegangan ke driver horizontal dan B+ masuk. Maka setelah ini dan ini ketemu tegangan, maka trafo playback akan menyala. Nah, setelah menyala, ini ada beberapa pin. Di sini ada pin nomor 4, ini adalah tegangan 24 sampai 30 volt, ini untuk menyuplai IC vertikal. Makanya setelah playbacknya kerja, tegangan vertikal muncul. Kemudian yang ini tegangan AFC, ABL muncul juga. Kemudian tegangan RGB 180 volt muncul juga, dan ini ada heater, ada ABL dan lain sebagainya. Jadi sistemnya ini bergerak dan TV bisa nyala. Selain tegangan-tegangan ini, playback juga menimbulkan tegangan tinggi yang menuju tabung. Dan vertikal ini, IC vertikal ini akan setelah diberi tegangan akan mengerjakan gambar mendatar, yaitu di sini ada pin yang ke yok di sini. Jadi ada pin vertikal dan juga pin horizontalnya. Horizontal untuk vertikalnya sama seperti dari IC ini, nanti outputnya digodok menggunakan IC ini dan keluar tegangannya disambung ke IC vertikal dan akan memasuk sanggul bagian luar, atas dan bawah. Kemudian timbullah sinyal vertikal atau garisnya mendatar. Kemudian yang horizontalnya ini ada rangkaian seperti lilitan, kapasitor di lingkungan horizontal ini, maka timbulnya nanti tegangan horizontal. Jadi pin yang besar ini tegangannya, ini timbulnya akan masuk ke yok bagian tengah atau bagian dalam, dan itu bagian horizontalnya. Makanya setelah ada garis melintang dan juga ada garis tegak lurus, maka TV bisa membuka dan timbul layarnya. Kemudian sistem gambarnya dia melalui input seperti sini ada RCA, jalur kuning merah putihnya. Nah, nanti masuk IC-nya kerja, sistem AV-nya masuk, ataupun mungkin zaman dulu menggunakan UHF dari sini, dan sistem IC-nya ini juga bekerja. Jadi di sini horizontal vertikal ini cuma menimbulkan bukan screen ataupun semacam backgroundnya, latarnya, dasarnya ini. Kemudian penghasil gambarnya di sini, di IC ini, yang mana bisa menggunakan UHF zaman dulu, bisa menggunakan RCA jika pakai set-top box, dan akhirnya di tabung CRT timbul gambar. Jadi memang kalau di logikanya insinyur dulu pembuat televisi ini sangat-sangat keren, karena urut-urutannya sangat luar biasa kompleks dan juga rumit dalam memahaminya. Jadi mudah-mudahan pemahaman kasar ini bisa dimengerti. Jika masih ada kekurangan ataupun pertanyaan, bisa isi di kolom komentar. Jadi kita bisa sama-sama belajar tentang dunia televisi. Jadi karena ini sudah panjang lebar dan saya juga bingung nih mau menerangkan apa lagi, cuma garis besarnya seperti itu pemahamannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu video-video saya selanjutnya.